Nah, sekarang kita akan membahas mengenai akuisisi sinyal sistem instrumentasi medis. Ya, jadi kalau digambarkan secara sederhana. Oke, jadi yang di sebelah kiri ini adalah measurement atau yang diukur, gitu ya. Kemudian dia akan terhubung dengan peralatan elektronis dengan yang disebut dengan sensor dan aktuator atau transducer ya. Jadi transducernya itu bisa berupa sensor, bisa berupa aktuator ya. Jadi kalau sensor ya dia akan menangkap sinyal ya, dia membaca sinyal, mengubahnya dari sinyal-sinyal fisik ke dalam sinyal-sinyal elektronik. Kenapa ya? Karena peralatan kita elektronik gitu ya. Atau sinyalnya bukan sinyal fisik, sinyalnya adalah biopotensial juga ya, sinyal biopotensial atau tegangan yang terukur juga ya. Kita ubah juga ke dalam tegangan lagi tapi yang dipahami oleh peralatan elektronik ya. Jadi karena tegangan yang terukur pada tubuh kita itu disebabkan oleh adanya beda ion ya, beda potensial yang disebabkan oleh adanya ion. Jadi kelistrikan dalam tubuh kita itu adanya oleh ion ya. Sedangkan kalau kelistrikan atau listrik yang mengalir pada peralatan elektronik itu akan dikarenakan oleh aliran elektron. Nah, jadi kan berbeda ya. Karena berbeda itu maka kita butuhkan transducer yang mengubah dari listrik yang disebabkan oleh ion dengan ke listrik yang disebabkan oleh adanya aliran elektron tadi. Oke. Kemudian selain sensor bisa juga aktuator. Nah, aktuator ini berbeda dengan sensor, dia justru yang memberikan sinyal ya, atau dari peralatan listrik itu dikeluarkan sinyal. Nah, aktuatornya nanti mau apa ya itu tergantung ya. Apakah untuk menghasilkan gerakan, apakah memang menghasilkan sinyal stimulus dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya setelah bagian transducer yang bisa terdiri dari sensor atau aktuator itu akan ke bagian yang disebut dengan sinyal conditioning ya, atau elektronik instrumentasi yang disebut dengan sinyal conditioning. Jadi mengkondisikan sinyal ya. Apakah dikuatkan, apakah di filter, apakah dan seterusnya ya. Selanjutnya dilakukan sinyal processing. Nah, sinyal processing ini penerjemahan sinyal ya. Bisa jadi sinyal processingnya dengan digital sinyal processing, menggunakan komputer, menggunakan microcontroller dan seterusnya, atau tidak perlu itu ya, cukup misalkan diubah dalam bentuk biner dan seterusnya. Nah, yang hasil dari sinyal processing ini kemudian akan diberikan keluaran ya, dihasilkan keluaran. Nah, keluarannya apa? Nah, keluarannya adalah bisa dalam bentuk display ya, ditunjukkan langsung di layar ya, atau di di LCD ya, atau di keluaran yang lain ya, di print misalkan, atau bisa juga disimpan ya, disimpan dalam hard disk, dalam flash disk dan seterusnya. Kemudian keluaran bisa juga ditransmisikan ya, misalkan hasil dari pengolahan sinyal tadi akan kita terapkan pada telemedicine ya, di mana hasilnya harus dibaca oleh dokter di lain tempat ya, atau rumah sakit tapi di bagian tempat yang lain. Nah, ini sinyal hasil pengolahan sinyal tadi bisa dikirimkan. Nah, kemudian ada beberapa peralatan yang mempunyai feedback ya. Feedback maksudnya sinyal yang sudah diolah, sudah ada hasilnya tadi akan dikembalikan ke dalam tubuh ya, untuk berbagai hal ya, Oke. Untuk kestabilan atau juga untuk menggerakkan aktuator ya, untuk menghasilkan stimulus di aktuator dan seterusnya. Oke. Jadi itu gambaran akuisisi sinyal pada sistem instrumentasi biomedis. Jadi gambaran dasar ya, gambaran dasar.
Kemudian untuk tipe-tipe biomedical measurement atau besaran yang diukur pada biomedik, diantaranya tipenya adalah internal, ya. Jadi yang diukur memang besaran yang ada di dalam tubuh, ya. Misalkan tekanan darah. Ini berarti apa? Sinyalnya fisiologis, kan dia tekanan, ya. Kemudian ada juga pada permukaan tubuh, ya, misalkan ECG atau EEG potensial. Jadi ECG elektrokardiogram, ya, atau elektrik ensepalogram, ya. Jadi ECG itu untuk jantung, ya, potensial pada jantung. EEG itu biopotensial pada otak, ya, pada otak. Nah, kalau ini berarti apa? Ini adalah biopotensial, sudah berupa listrik, ya, nilai tegangan atau sinyal listrik. Nah, tetapi agak berbeda dengan sinyal listrik yang non bio, ya. Di sini sekali lagi untuk biopotensial itu disebabkan oleh ion, ya, bukan elektron. Oke, kemudian periferal, misalkan radiasi inframerah, ya. Jadi dilihat inframerahnya seperti apa, ini fisiologis juga. Kemudian untuk tipe yang lain adalah tipe offline, ya, misalkan. Nah, maksudnya tipe offline itu hasil pengukurannya itu tidak langsung serta-merta dilihat, ya. Misalkan melakukan yang kita mau lihat sinyalnya adalah ya besarannya adalah jaringan, mengenai jaringan, dia harus diekstrak dulu, ya. Maka dia akan masuk ke lab klinik, ya. Jadi tidak semerta kita dapatkan hasilnya. Atau analisis darah, misalkan darah diambil dulu, ya. Nah, kemudian di analisis. Nah, analisisnya itu tidak serta-merta, ya. Kita akan menggunakan peralatan yang ada di laboratorium klinik, ya. Oke. Kemudian kuantitas biomedis yang biasanya diukur itu tentunya biopotensial, ya. Kemudian ada tekanan darah, ya, blood pressure, ya. Kemudian ada aliran darah bisa, ya. Kemudian ada dimensi, ini yang dimaksud adalah pencitraan. Jadi ya, memperlihatkan gambaran tentang tubuh, gitu, ya. Kemudian kuantitas yang lain adalah adanya displacement, ya. Displacement yang disebabkan oleh adanya percepatan gaya, suhu, konsentrasi, dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk sinyal-sinyal atau tipe biomedikal yang diukur yang berupa biopotensial, maka untuk pengukurannya akan diperlukan alat transducer khusus yang namanya elektroda, ya. Jadi elektroda itu memang transducer yang akan mengukur besaran listrik, ya, tegangan listrik. Tetapi harus diingat bahwa elektroda di sini ini khusus, ya, bukan elektroda biasa, tetapi kita akan menggunakan bioelektroda, ya. Jadi elektroda yang digunakan untuk jaringan biologis, ya, jaringan hidup. Nah, untuk fisiologis, ya, pengukurannya menggunakan transducer, ya. Jadi satu peralatan, ya, yang bisa mengubah dari besaran energi tertentu menjadi besaran energi listrik, ya. Misalkan mengukur tekanan, ya, berarti saya harus mempunyai transducer yang bisa mengubah besaran tekanan, pressure, ke dalam besaran listrik, apakah arus, apakah tegangan, apakah resistansi, dan seterusnya, ya. Nah, untuk transducer ini sekali lagi bisa sensor atau aktuator, ya. Oke, di sini dijelaskan lebih lanjut mengenai transducer. Transducer adalah peralatan yang mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, ya, dan bisa berupa sensor maupun aktuator. Jadi kalau sensor itu
yang mendeteksi atau mengukur sinyal atau stimulus, atau bisa dikatakan mengambil informasi dari dunia nyata gitu ya. Sedangkan aktuator kebalikannya. Jadi kalau aktuator itu peralatan yang menghasilkan sinyal atau stimulus ya. Oke, jadi kalau diperlihatkan ya di sini arah sinyalnya untuk sensor dan aktuator diperhatikan ya. Jadi kalau sensor itu dari real world ke sistem intelligent feedback system, ini kalau langsung ke aktuator ya, atau ke instrumentasi biomedis ya. Kalau aktuator dia akan dari instrumentasi medis ke real world. Oke. Nah, electronic sensor. Nah, ini adalah suatu parameter atau suatu sensor yang mengubah parameter sinyal ke dalam sinyal elektris ya. Electrically measurable sinyal. Jadi supaya sinyalnya bisa dibaca atau dianalisis sebagai sinyal elektrik ya. Nah, mungkin kita bisa bedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah primary transducer dan yang kedua adalah secondary transducer. Nah, kalau primary itu memang benar-benar mengubah dari parameter dunia real, besaran tekanan, suhu dan sebagainya ya, menjadi bentuk electrical sinyal atau menjadi bentuk atau menjadi besaran elektris ya. Nah, sedangkan untuk secondary transducer itu akan mengkonversi ya electrical sinyal ke dalam analog atau digital value ya. Jadi dia akan mengkonversi aja sinyalnya menjadi sinyal yang lebih bisa dipahami oleh peralatan ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan grafiknya di sini ya. Oke. Nah, untuk tipe electric sensor system itu ada input sinyal, ini besaran-besaran basisnya, kemudian ada sensor ya. Kemudian sensor ini bisa di analog, bisa digital. Kalau kita mau gunakan microcontroller atau komputer, nah kita akan menggunakan salah satunya adalah analog to digital converter ya. Jadi karena setiap sensor yang primary itu pasti hasilnya adalah analog ya. Kalau kita mau terapkan ke sistem yang digital ya, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk sinyal digital ya. Ini contoh untuk secondary transducernya ya. Jadi analog to digital converter itu termasuk salah satu dari secondary transducer. Oke. Ini beberapa contoh sistem sensor elektronik ya, bisa diperhatikan ya. Oke. Kemudian ada contoh untuk digital seperti apa ya. Kemudian ada contoh analog seperti apa ya. Analog juga biasanya kemudian akan diterapkan dalam dalam digital ya. Oke. Oke, ini contoh saja ya, contoh sistem sensor elektronik. Oke. Nah, primary transducer itu apa ya? Primary transducer ya seperti tadi ya, dia akan mengubah besaran fisik langsung ya menjadi besaran yang bisa diukur dalam dunia elektrik ya. Oke. Beberapa contoh diantaranya adalah thermocouple ya, kemudian ada magnetik ya, bentuk magnetik dalam kompas. Oke. Nah, untuk transducer yang konvensional ya, konvensional itu biasanya size-nya itu besar ya, tetapi secara umum dia mudah digunakan dan reliable, kita bisa percaya ya dia bagus ya. Kemudian transducer itu didasarkan pada teknologi lama ya. Oke. Jadi misalkan termometer suhu ya dan seterusnya. Nah, kemudian sejalan dengan perkembangan semikonduktor tentunya dengan mikroelektronik,
Maka mulailah primary transducer itu berupa sensor-sensor mikroelektronik ya, dimana ukurannya dalam ukuran milimeter, sensitivitasnya tinggi dan less robust ya, tetapi less robust, jadi lebih rentan ya, lebih rentan rusak ya dibanding dengan konvensional transducer. Oke, diantaranya ada photodiode, kemudian ada piezoresistive pressure sensor ya, dan sebagainya ya.